بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullah ta'ala yang sudah wafat tahun 911 Hijriyah, dan kita sudah sampai pada hadis 4296, dan ini masih bicara tentang ayam putih. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ad-dikul abyad, ayam putih. Sadiqi adalah sahabatku. Wa sadiqu sadiqi, dan temannya sahabatku, yaitu malaikat. Wa adu adui, dan musuhnya musuhku, yaitu setan. Yang rusuh, ayam itu menjaga dara sahibihi, rumah pemiliknya, watis adurin, dan 9 rumah haulaha, di sekitarnya. Hadis ini dhaif, dan kemarin sudah dijelaskan tidak ada satupun hadis sahih tentang fadilah ayam putih. Adapun bahwasanya ayam itu adalah musuh setan atau teman malaikat, maka itu ada hadis yang menguatkannya, meskipun tidak sama kalimatnya ya. Rasulullah mengatakan idza sami'tum aswatad diyaka, kalau kalian mendengar suara ayam maka mintalah kepada Allah karunia-Nya, karena ayam itu sedang melihat malaikat. Hadis muttafaqun alaih. Nah, tapi di sini ad-diyakah ya, ayam secara umum, tidak disebutkan ayam putih atau ayam hitam. Nah, maka semua hadis bicara tentang fadilah ayam putih ini tidak ada satupun yang sahih. 97. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinaru, uang dinar, bid-dinar, ditukar dengan uang dinar, la fadla bainahuma, tidak boleh ada kelebihan antara keduanya. Wa dirham, dan uang dirham, bid dirham, ditukar dengan uang dirham, la fadla bainahuma, tidak boleh lebih antara keduanya. Jadi mata uang yang sama itu kalau ditukar maka tidak boleh lebih. Misalnya uang rupiah ditukar dengan rupiah, 10.000 rupiah ditukar dengan 1000-an, nah itu harus 10. Tidak boleh 1000-annya 9 dengan alasan yang 1000-an ini baru, yang 10.000-nya tidak baru, nggak boleh. Seperti yang biasa dilakukan pada waktu Idul Fitri, nah, itu nggak boleh seperti itu. 10.000 ya 10.000. Tapi kalau mata uangnya beda, nah ini beda nggak ada masalah. Rupiah ditukar dengan real, nah ini tidak sama, nggak apa-apa. 1 real nilainya 4.000. Nah, tapi saya menukar 1 real dengan uang nilainya 5.000, boleh, nggak ada masalah. Ini real nilainya 4.000, tapi saya maunya jualnya 5.000, boleh. Demikian juga dinar kalau ditukar dengan dirham, nah, ini boleh tidak senilai. Dulu 1 dinar nilainya sama dengan 10 dirham dulu. Seandainya ada orang menjual dinar dengan nilai 12 dirham, nggak apa-apa, karena ini adalah mata uang yang berbeda. Kalau nekat di sini dinar ditukar dengan dinar ada kelebihan, itu disebut riba al-fadl, ya, riba yang bersifat adanya tambahan padahal mata uangnya sama. 98. Ad-dinaru, uang dinar itu kanzun, adalah simpanan. Wad dirhamu, dan uang dirham itu adalah kanzun, simpanan. Wal qiratu, dan uang qirat itu adalah kanzun, adalah simpanan.
Maksudnya simpanan yang akan menyebabkan disiksa di neraka kalau belum dikeluarkan zakatnya. Hadis ini derajatnya sahih, ya. Didhaifkan oleh Suyuti tapi disahihkan oleh Al-Albani. Dan hadis ini membahas ayat Quran yang disebutkan pada surat At-Taubah ayat 34. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang menyimpan uang emas dan uang perak, maka berilah kabar gembira kepada mereka siksa yang menyakitkan. Ini maksudnya kalau disimpan tidak dikeluarkan zakat padanya. Itu adalah surat apa? At-Taubah ayat 34. Sehingga kalau sudah dikeluarkan zakatnya itu tidak termasuk kanzun yang diancam untuk disiksa. 299 ad-dinaru, uang dinar bid-dinar ditukar dengan dinar, wa dirham dan uang dirham bid-dirham ditukar dengan dirham, wa sa'u hintatin dan satu sa' gandum hintah, gandum yang istimewa, bisa'i hintatin ditukar dengan satu sa' gandum hintah, wa sa'u syairin dan satu sa' gandum syair, gandum biasa, bisa'i syairin ditukar dengan satu sa' gandum syair, wa sa'u milhin dan satu sa' garam, bisa'i milhin ditukar dengan satu sa' garam. La fadla, tidak boleh lebih baina syai'in, antara sesuatu apapun, min dzalika, dari itu semua. Ini disebut sebagai ribawiyat, barang-barang yang mengandung riba. Ada berapa ribawiyat? Mari kita hitung ya. Yang pertama dinar, yang kedua dirham, yang ketiga hintah, yang keempat syair, yang kelima milih. Kurang satu lagi yang belum disebutkan, yaitu apa? Tamrun bitamrin. Nah, ini yang ke-6. Makanya para ulama mengatakan ribawiyatus sittah, ada barang-barang ribawi yang jumlahnya 6. Nah, barang ribawi ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama thamaniyah, yaitu mata uang. Yang kedua adalah ta'miyah, makanan. Nah, untuk yang thamaniyah, mata uang, ini Nabi sebutkan dua, satu dinar, satu dirham. Untuk yang ta'miyah, makanan, ini Nabi sebutkan 4 ya, hintah, syair, milah, sama tamar. Nah, barang-barang ribawi ini kalau satu jenis, yaitu sama-sama thamaniyah, dan satu barang yaitu sama-sama dinar, maka syaratnya supaya tidak haram harus dua. Syarat yang pertama harus kontan, syarat yang kedua harus setimbang. Jadi satu dinar ditukar satu dinar, tidak boleh satu dinar ditukar 2 dinar, tidak boleh. Kemudian kalau dia itu adalah satu jenis, yaitu sama-sama ta'miyah misalnya, tapi barangnya beda, misalnya hintah ditukar dengan syair, atau misalnya dinar ditukar dengan dirham, maka syaratnya cuma satu saja, harus kontan. Adapun tidak setimbang nggak apa-apa. Maka 1 kilo hintah ditukar dengan 2 kilo syair, nggak ada masalah, karena ini dua barang yang berbeda. Kemudian kalau beda thamaniyah dengan ta'miyahnya, beda jenisnya, satunya thamaniyah emas, satunya ta'miyah makanan, yaitu hintah misalnya. Nah, di sini nggak ada syarat, tidak harus kontan dan tidak harus timbang. Maka kita beli beras dengan uang rupiah, tidak harus kontan dan tidak harus setimbang, berasnya sekilo, uang rupiahnya sekilo, nggak harus begitu. Nah, maka kalau sama-sama thamaniyah tetapi beda barang, itu harus satu syarat. Tapi kalau sama barang harus 2 syarat. Kalau beda jenisnya maka tidak harus ada persyaratan tersebut. Itu ringkasnya.
4.300 ad-dinaru, uang dinar bid-dinar ditukar dengan dinar, la fadla bainahuma, tidak boleh lebih antara keduanya. Wa dirham, uang dirham ditukar dengan dirham, itu juga la fadla bainahuma, tidak boleh ada kelebihan. Faman kanat lahu hajah, maka barang siapa yang dia memiliki keperluan biwarukin atau warikin atau warokin, tiga bacaannya, biwarikin, terhadap perak, falyastarifha, maka hendaklah dia menukarnya bidhahabin, dengan emas. Wa man kanat lahu hajatun bidhahabin, barang siapa yang dia memiliki keperluan terhadap emas, falyastarifha, maka hendaklah dia menukarnya bilwariki, dengan perak. Wasarfu, dan tukar menukar tersebut ha wa ha, kontan dan kontan. Jadi syaratnya harus kontan. Apabila jenisnya tadi beda, tadi barangnya tadi beda ya, satunya dinar satunya dirham. Tapi kalau barangnya sama, maka harus kontan plus harus setimbang. 301 ad-dinu, agama Islam ini yusrun, gampang, wala yughaliba, dan tidak akan melawan ad-dina, agama Islam ini, ahadun, seorang pun, illa, kecuali ghalabahu, pasti agama itu akan mengalahkan dia. Yang dimaksud melawan agama itu adalah mendahsyatkan dalam agama yang sampai berlebihan. Nah, jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti pasti akan kalah. Misalnya apa? Islam sudah mengatur sholat tahajud itu jangan semalam suntuk. Kalau kita sholat tahajudnya semalam suntuk, itu berarti kita sudah yughalibuddin, ya, melawan agama. Agama sudah mengatur seperti itu, malah kita pengen yang lebih bagus katanya. Nggak bisa. Kalau kita tahajudnya semalam suntuk dari isya sampai subuh, nanti suatu saat pasti kita akan kalah. Mungkin kita mampu saat muda, saat tua nggak bakal mungkin. Demikian juga puasa setiap hari, nggak bakal mungkin bisa istiqomah sampai mati. Kalaupun bisa, maka nanti pasti ada madarat pada badannya. Karena itulah Imam Nawawi yang puasanya setiap hari, yang disebut oleh para ulama dengan istilah shaumud dahr, ya, ini tidak bagus untuk kita ikuti, ya, meskipun yang melakukan Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi bukan qudwah 100%. 100% qudwah kita adalah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tidak pernah puasa setiap hari. Maka ketika Imam Nawawi puasa setiap hari, guru kami namanya Syekh Hamid Al-Bukhari, beliau mengatakan laitahu ma fa'al, alangkah baiknya seandainya Imam Nawawi tidak melakukan puasa setiap hari. Kenapa? Satu, tidak sesuai sunnah Rasulullah SAW. Beliau menyuruh puasa paling mentok puasa Daud, bukan puasa setiap hari. Yang kedua, menyebabkan badan jadi kurang sehat. Maka Imam Nawawi usianya 45 tahun saja, bisa jadi gara-gara efek dari puasa yaumud dahr, shaumud dahr. Seandainya Imam Nawawi tidak shaumud dahr, mungkin usianya lebih panjang, mungkin, ya, karena badannya sehat. Kalau badannya sehat, wah, ilmunya bisa lebih bermanfaat. Karya-karya Imam Nawawi dibaca seluruh dunia, tapi sayangnya usianya hanya 45. Coba usianya sampai 85, coba seandainya. Masya Allah, sudah berapa kitab yang sudah bisa ditulis oleh Imam Nawawi, lebih banyak lagi. 302, ad-dinu, agama itu adalah an-nasihatu, nasihat. Maksudnya agama Islam itu inti ajarannya adalah nasihat. Nasihat itu definisinya adalah iradatu khairin li ghairin, menghendaki kebaikan kepada orang lain. Nasihat kita kepada Allah adalah taat kepada Allah. Nasihat kita kepada kalam Allah, Quran, adalah kita baca, kita pelajari, kita amalkan, dan seterusnya. Hadis ini mirip dengan hadis lain, yaitu al-hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Maksudnya intinya ibadah haji wukuf di Arafah. Kalau wukuf saja nggak cukup, ya, harus ada tawaf, harus ada sa'i, harus ada ihram, harus ada tahallul. Ini rukun-rukunnya.
Tapi kenapa disebutkan Arafah saja? Paling penting. Nah, ad-dinun nasihatu juga begitu. Apakah agama itu isinya cuma nasihat tok? Ada yang lain-lain. Tapi yang paling inti adalah nasihat. Maka ini seperti al-hajju Arafah. 303. Ad-dainu, utang itu, syainu adalah aib ad-dini bagi agama. Jadi seseorang yang beragama Islam kalau punya utang, maka utangnya itu jadi aib untuk agama dia. Kok bisa utang jadi aib? Gimana? Karena orang yang utang, kalau dia tidak bisa melunasi tepat waktu, seringkali bohong ucapannya atau menyelisih janji. Sudah jatuh tempo, nggak bisa bayar. Akhirnya ketika ditelepon, gimana Pak? Katanya mau bayar hari ini. Oh ya, mohon maaf, sakit saya. Padahal nggak sakit. Yang dimaksud sakit, panu atau apalah. Nah, padahal nggak ada kaitannya dengan bayar utang panu itu. Nah, berarti bohong lagi. Hadis ini memang derajatnya dhaif, ya. Meskipun disahihkan oleh Suyuti, tapi didhaifkan oleh Albani. 304. Ad-dainu, utang itu adalah rayatullah, benderanya Allah fil ardi, di bumi. Untuk apa bendera ini? Fa idza, maka apabila arada, Allah ingin ayyudilla 'abdan, untuk merendahkan seorang hamba, wada'aha, Allah letakkan benderanya tadi fi unuqih, pada tengkuknya, sehingga dia itu memikul utang yang banyak yang tidak bisa melunasinya, sehingga menjadi rendah. Hadis ini palsu. Terus yang sahih apa nih? Yang sahih ini hadis berikut ini sahih. Ad-dainu dainani, utang itu ada dua macam. Mana dari dua macam ini yang kita lakukan? Yang pertama, faman mata, barang siapa yang mati, wa huwa yanwi qada'a, dia niatkan untuk melunasi hutangnya, fa ana waliyyu, maka saya, kata Nabi, yang akan melunasinya. Nabi melunasi, kaya sekali, dari mana? Dari Baitul Mal. Jadi semestinya kalau ada orang mati punya utang, nggak ada warisannya, itu ditanggung oleh Baitul Mal semestinya. Kalau ada khalifah, sekarang ini nggak ada khalifah, sehingga tidak ada pelaksanaan terhadap hadis ini. Nah, terus sekarang ini yang melunasi siapa? Ya, ahli warisnya. Waman mata, dan barang siapa yang mati, wala yanwi qada'ah, dan dia tidak meniatkan untuk melunasi hutangnya, fadzaka, maka itulah alladzi, orang yang yu'khadhu, akan diambil min hasanatihi, dari pahala-pahalanya. Pahalanya diambil, diberikan kepada orang yang dia utang tidak mau melunasi. Laisa yauma idzin, tidak ada pada hari itu di akhirat, dinarun, uang dinar, wala dirham, dan uang dirham. Berarti mafhum mukhalafahnya adalah siapa yang mati dan dia ada niatan untuk melunasi hutang, maka tidak akan pahalanya diambil untuk melunasi hutangnya, enggak akan. Ini khusus bagi orang yang la yanwi, tidak ada niatan untuk melunasi. Jadi yang punya utang, selama ada niatan melunasi, tenang. Di akhirat tidak akan diambil pahala kita untuk melunasinya, tidak akan. Karena sudah ada niatan untuk apa? Melunasi. Nah, nanti Allah yang akan melunaskan terhadap utang-utangnya tersebut. Terus hukumnya utang apa? Ini hukumnya utang. 306. Ad-dainu, utang itu, hamun, adalah kesusahan bil-lail, di waktu malam. Gak bisa tidur gara-gara puyeng mikir utang. Apalagi kalau besok sudah jatuh tempo, belum ada duit, nah, puyeng. Wa madallatun, dan kerendahan bin nahar, di waktu siang. Kenapa disebut kerendahan? Karena kalau ketemu dengan orang yang ngutangi, pasti dia malu, ya, minta maaf, dilu-dilu. Nah, itu menyebabkan apa? Rendah. Makanya hukum utang menurut para ulama adalah makruhun. Hukumnya apa? Makruh. Ini hukum asal. Okay. Tetapi ada kaidah mengatakan al-hajah tuzilul karahah. Keperluan itu menyebabkan hilangnya hukum makruh. Jadi hukum asal utang makruh.
Tapi kalau ada keperluan darurat maka tidak makruh. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, hutangnya beliau tidak makruh. Kenapa? Terpaksa. Anak istrinya perlu makan, nggak ada beras, akhirnya beliau utang sama Yahudi. Nah, utangnya tidak makruh. Kenapa? Terpaksa, dibutuhkan. Tapi yang biasa dilakukan oleh orang-orang sekarang ini, ya, suka beli barang kredit, padahal nggak punya duit, nah itu makruh itu, Pak. Sehingga setiap kali gajian dia harus nyisihkan uangnya untuk bayar apa? Utang tadi. Utang apa? Utang kulkas, utang televisi, utang HP yang bagus, utang motor yang bagus. Nah itu yang makruh kayak gitu. Karena sebenarnya kita nggak mampu membelinya. Sudah, beli yang sesuai kemampuan saja. Motor bagus saya nggak bisa beli. Bisanya apa? Motor yang biasa. Sudah, beli motor biasa. HP bagus yang 13 jutaan saya nggak bisa beli. Bisanya yang apa? HP 1 jutaan. Ya sudah, beli 1 jutaan saja. Nggak usah utang. Makruh. 307. Ad-dainu hutang itu yang kusu mengurangi minad dini dari agama wal hasabi dan kemuliaan. Hadis ini palsu. Tapi isinya benar bahwasanya utang itu bisa mengurangi agama. Dari mana taunya bahwa hadis ini maknanya sahih? Mari kita lihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hutang. Maka ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma aktsara ma tasta'id, betapa sering engkau itu berlindung minal maghram, dari hutang. Kenapa? Maka beliau menjelaskan, innar rajul idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Karena sesungguhnya orang itu kalau berhutang, dia bicara maka dia dusta, dan dia berjanji lalu tidak menepati janjinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Nah, maka hadis ini menguatkan makna yang terkandung pada hadis palsu ini. Fi sahihain, dalam kitab sahihain Rasul bersabda, innar rajul idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Gara-gara utang melakukan dua. Satu, dusta. Dua, menyelisih janji. Dan saya mengalami, Pak, maksudnya melihat ada orang utang, kemudian karena sudah jatuh tempo, akhirnya dia gali lubang tutup lubang. Dia utang ke tempat yang lain lagi. Utangnya untuk apa? Untuk melunasi utang yang pertama. Nah, supaya dapat utangan, dia perlu bohong. Ini istri saya sakit misalnya. Padahal istrinya sakit nggak butuh uang segitu. Istrinya sakit butuh uang 100.000 misalnya. Nah, dia minta utangan kepada temannya 1 juta. 1 juta untuk apa itu? Dia bilang istrinya sakit. Padahal istrinya sakit nggak butuh uang 1 juta. Ternyata 1 juta untuk menutupi utangan yang sudah jatuh tempo. Terus begitu. Jatuh tempo di tempat orang yang lain, maka cari lagi utangan yang lain. Kemudian cari-cari alasan lagi. Mas saya misalnya tabrakan, apa kaitannya? Masmu tabrakan, yang ngurusi bukan kamu. Kamu malah hutang kepada orang lain dengan cari-cari alasan. Nah, itu berarti haddatsa fakadzaba. Berikutnya 308. Ad-dainu, hutang itu dilunasi qabla al-wasiyah, sebelum wasiat si mayit. Walaysa, dan tidak ada liwarithin, bagi ahli waris, wasiyatun, wasiat. Maksud hadis ini adalah bahwa kalau ada orang mati, maka lunasi dulu hutangnya sebelum wasiatnya ditunaikan. Misalnya seseorang berwasiat, nanti kalau saya mati, maka sepertiga harta saya digunakan untuk wakaf pesantren. Nah, sebelum wasiatnya kita tunaikan, lihat dulu dia punya utang tidak. Dan utang itu ada dua. Satu, dainullah, utang kepada Allah. Yang kedua, dainun nas, utang kepada manusia. Dahulukan utangnya kepada Allah, baru utangnya kepada manusia.
Contohnya utang kepada Allah, misalnya bayar fidyah untuk puasa. Dia punya utang puasa belum dilunasi. Nah, ini utang kepada Allah. Lunasi dulu fidyahnya dari harta warisan. Kalau sudah kemudian utang kepada manusia. Kalau sudah kemudian wasiat. Kalau sudah kemudian dibagi. Jadi pembagian warisan harus melewati 3 ini. Utang kepada Allah, utang kepada manusia, wasiat, baru kemudian dibagi. Maka maksud hadis ini adalah menjelaskan ayat Quran. Mim ba'di wasiyyati yusa biha au dain, surat An-Nisa ayat 11. Pembagian warisan itu setelah wasiat atau setelah hutang. Di sini Allah sebut wasiat dulu, tetapi pelaksanaannya adalah ad-dainu qablal wasiyah. Jadi Allah menyebutkan wasiat dulu, baru hutang, tapi pelaksanaannya dibalik, utang dulu, baru kemudian wasiat. Dan terus kenapa Allah sebutkan wasiat dulu? Kalau memang urutannya itu adalah utang dulu. Karena manusia rata-rata itu tidak mengindahkan masalah wasiat ini. Kalau masalah utang mereka ributkan, tapi kalau masalah wasiat kadang-kadang diremehkan. Bapak sebelum mati sudah wasiat tapi nggak dilaksanakan. Nah, karena banyak yang meremehkan, maka kemudian disebutkan lebih dahulu. Ini seperti ayat yang lain, tastanisu, surat An-Nur ayat 27. Jangan masuk rumah orang sampai minta izin dan salam. Urutannya salam dulu baru minta izin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bolehkah masuk? Nah, begitu. Tapi kenapa disebutkan minta izin dulu? Karena banyak orang tidak peduli minta izin. Kalau salamnya mereka perhatikan. Assalamualaikum, langsung masuk. Enggak benar. Assalamualaikum, jangan masuk dulu. Meskipun sudah dijawab waalaikumsalam, tapi minta izin dulu. Boleh enggak masuk? Bisa jadi yang punya rumah belum siap. Sampai di sini sudah selesai hadis-hadis huruf dzal. Kita lanjutkan harful dzal. Hadis-hadis yang dimulai dengan huruf dzal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaqa, telah merasakan ta'mal iman, rasanya iman. Man, orang yang radhiya billahi rabba, ridha Allah sebagai Rabbnya, sebagai Tuhannya. Wabil islami, dan ridha Islam dinan sebagai agamanya. Wabi Muhammadin, dan meridhai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan sebagai rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud ta'mul iman, rasanya iman, itu adalah halawatul iman, manisnya iman. Jadi iman terasa manis, terasa nyaman dilakukan kalau kita sudah melakukan 3 ini, ya. Ridho Allah sebagai Tuhan kita, sehingga nggak cari Tuhan yang lain, sudah ridho. Seperti misalnya gini Pak, panjenengan dihidangi makanan, apa lauknya itu? Lauknya sate. Ridho atau tidak? Ridho. Nah, kalau sudah ridho nggak cari lauk yang lain. Ini sudah ridho Allah sebagai Tuhan, nggak perlu cari Tuhan yang lain. Sudah ridho Islam sebagai agama, nggak akan cari agama yang lain. Sudah ridho Nabi Muhammad sebagai utusan, nggak akan cari utusan atau kitab yang lain. Rasulullah sudah bawa Quran, nah, maka nggak perlu kita ngutek-ngutek kitab Taurat, Injil, nggak perlu. Katanya sudah ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kok kamu masih pelajari kitab Taurat, Injil untuk apa? Nggak ada gunanya. Nah, itu baru kita bisa ta'mal iman, merasakan manisnya iman. 310, dzakirullah, orang yang ingat kepada Allah fil ghafilin, di kalangan orang-orang yang lalai, bimanzilati sabir, setingkat dengan orang yang sabar di dalam perang, fil farin, di kalangan orang-orang yang lari. Hadis ini dhaif. Hadis ini menghasung kita untuk zikir pada saat orang-orang lalai. Demikian juga hadis berikutnya 4311. Dzakirullah, orang yang zikir kepada Allah fil ghafilin, di tengah-tengah orang yang lalai, itu mithlul ladzi yuqatil, semisal orang yang berperang, anil farin, dari orang-orang yang lari, ya. Teman-temannya lari, dia sendiri enggak lari.
Kemudian wadzakirullah fil ghafilin, orang yang zikir di tengah orang-orang yang lalai, kal misbah fil baitil mudlim, seperti lampu di tengah rumah yang gelap gulita. Wadzakirullah fil ghafilin, dan orang yang zikir di tengah orang-orang yang lalai, kama thalis syajaratil khadra, seperti pohon hijau, fi wasatis syajar, di tengah-tengah pohon, alladzi qad tahatta, yang telah rontok, minas saridi, dari dingin yang dahsyat ya. Jadi lain-lainnya sudah rontok, dia masih segar. Wa dzakirullah fil ghafilin, dan orang yang zikir kepada Allah di tengah orang-orang yang lalai, yu'arrifuhullah, Allah kenalkan kepada dia maq'adahu minal jannah, tempat tinggalnya di surga kelak ya, sudah ditampakkan oleh Allah, ini tempatmu di sana. Wa dzakirullah fil ghafilin, dan orang yang zikir di tengah orang-orang yang lalai, yaghfirullahu lahu, Allah ampuni bagi dia, bi'adadi kulli fasihin wa ajam, sejumlah setiap orang yang fasih dan orang yang tidak fasih. Yang dimaksud yang fasih ini adalah manusia, yang dimaksud ajam ini adalah binatang. Jadi diampuni oleh Allah dosa-dosanya sejumlah manusia dan binatang. Berapa jumlahnya manusia dan binatang? Nggak bisa dihitung saking banyaknya. Apakah kita bisa ngitung semut? Nggak bisa. Nah, semut termasuk ajam. Nah, maka ini sejumlah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hadis ini juga dhaif. Hanya saja isinya sahih, alias hasungan untuk kita berzikir pada saat orang-orang lalai itu sahih dari hadis-hadis yang lain. Saya kasih satu contoh hadis saja yang sahih, yang menghasung kita untuk zikir pada saat orang-orang lalai. Rasulullah bersabda, saya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu karena apa? Taghfulun nasu anhu, orang-orang lalai dari puasa Sya'ban. Kalau Rajab mereka puasa, Ramadan apalagi, tapi Sya'ban nggak ada yang puasa. Nah, saya puasa karena orang-orang lalai darinya. Nah, berarti pada saat orang-orang lalai kita disuruh untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Baihaqi sahih. 12. Dzakirullah, orang yang zikir kepada Allah fi Ramadan, di bulan Ramadan, maghfurul lah, diampuni. Wasailullah, dan orang yang minta kepada Allah fihi, di bulan Ramadan, la yakhib, tidak akan sia-sia, alias pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doanya. Ini hadis palsu. Tapi bahwasanya doa di bulan Ramadan mustajab, ini sesuai dengan ayat Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di tengah-tengah ayat tentang puasa, surat Al-Baqarah ayat 185 dan sebelumnya itu puasa ya. Tiba-tiba Allah bicara tentang doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Lalu Allah berikutnya bicara lagi tentang puasa Ramadan. Jadi ayat-ayat puasa Ramadan di tengah-tengahnya diselipi ayat doa. Para ulama mengambil kesimpulan berarti Ramadan itu bulan doa. Nah, kalau Ramadan bulan doa, berarti doa padanya adalah doa yang mustajab. Nah, maka mustajabnya doa di bulan Ramadan ini sahih, dikuatkan dengan ayat tadi. 13. Ini turun hujan, kita doa dulu. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Hadhihi rahmatullah, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. 13. Dzakirullah, orang yang zikir kepada Allah khalian, dalam keadaan sepi, sendiri. Kamu barozatin, seperti duel, ilal kufar, kepada orang-orang kufar. Min baini sufufi, di antara saf-saf, khalian, sendiri. Di saf kaum muslimin, kita nyempal keluar sendiri untuk menyerang orang-orang kafir. Itu perumpamaan orang yang zikir sendiri. Jadi yang lain-lainnya itu apa? Pada tidur, nah, dia kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis dhaif juga. 14. Dzabhur rajul, menyembelih seseorang, antuzakkiyahu, bahwasanya engkau memuji-muji dia, fi wajhihi, di depan wajahnya. Hadis ini sahih, menunjukkan dilarangnya kita memuji orang di depan orang tersebut.
Kalau mau muji silahkan di belakang, jangan di depan. Kenapa? Satu, kalau orang dipuji akhirnya dia sombong, maka pujian tadi berarti menyebabkan dia binasa. Makanya diungkapkan oleh Nabi dengan kata-kata dzabah, yaitu seperti disembelih. Orang disembelih itu binasa. Nah, setelah engkau memuji seseorang, dia akhirnya sombong, bangga terhadap dirinya, akhirnya dia binasa, masuk neraka gara-gara sombong. Yang kedua, kalau memuji ini tujuannya adalah untuk minta. Jadi sebelum meminta, muji dulu. Ini adatnya orang Arab dulu. Kalau mau meminta, memuji dengan syair-syair yang banyak. Nah, kalau sudah kita puji, dia mau tidak memberi itu malu, sehingga dia memberinya itu terpaksa. Nah, ketika dia memberi terpaksa itu hatinya sakit. Nah, sakit hatinya itu diungkapkan oleh Nabi dengan istilah dzabhur rajul, seperti disembelih. Sebagaimana disembelih sakit, maka memberi dengan terpaksa itu juga sakit. Demikian dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. 15. Dhabihatul muslim, sembelihannya orang muslim halalun, adalah halal. Dzakarasmallahi, baik dia menyebut nama Allah bismillah, aw lam yadhkur, atau tidak menyebut nama Allah. Innahu, sesungguhnya dia itu in dzakara, apabila ingat, lam yadhkur illa ismallah, tidak akan menyebut selain nama Allah. Hadis ini dhaif. Yang benar hadis ini bukan sabda Nabi, tapi ini hanya perkataan Ibnu Abbas. Para ulama berselisih pendapat apa hukumnya membaca bismillah ketika menyembelih. Ada dua. Pendapat pertama, jumhur, adalah wajib. Pendapat kedua, Syafi'iyah, adalah sunnah. Sehingga menurut jumhur, kalau seseorang itu menyembelih sengaja tanpa bismillah, maka sembelihannya haram. Tapi kalau menurut Syafi'iyah, sengaja tidak membaca bismillah, sembelihannya tetap halal. Karena baca bismillah saat menyembelih hukumnya hanya sunnah menurut Syafi'iyah. Nah, untungnya ada pendapat Syafi'iyah, Pak. Sehingga kita beli ayam di pasar-pasar itu aman. Karena orang-orang di pasar-pasar itu belum tentu baca bismillah itu. Kalau kita pakai pendapat jumhur, kita harus tanya, Pak, baca bismillah enggak tadi? Oh ya, saya baca bismillah. Berapa kali? 1 kali. Berapa kali nyembelihnya? 100 kali. Tapi baca bismillahnya cuma 1 kali. Nah, berarti yang 1 halal, yang 99 haram semua. Karena kalau menyembelih 100 kali, ya bismillahnya harus 100 kali. Bismillah, 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 bismillah. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan sunnah. Maka kalau mengikuti mazhab Syafi'i jadinya halal. 16. Dzabbu itu apa namanya? Selamatkanlah, tolaklah, maksudnya selamatkanlah an a'radikum, kehormatan kalian, bi amwalikum, dengan harta-harta kalian. Hadis ini sahih. Hadis ini berkaitan dengan orang-orang yang suka memuji di dalam syairnya untuk dikasih pemberian. Kalau kita tidak ngasih pemberian kepada syair tadi, penyair tadi, dia akan mengubah syair yang mencela kita. Nah, oleh Nabi kemudian disuruh membela kehormatan kita supaya tidak dicela oleh si penyair tadi dengan cara kita memberikan kepada dia. 17. Darari, anak-anak kecil al-muslimin di antara umat Islam yaumal qiyamah, besok di hari kiamat, tahtal arsh, di bawah singgasana Allah. Syafi'un, memberikan syafaat, wa musyaffa', dan diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kecil usia berapa? Yaitu man lam yablugh, yang belum mencapai usia ifnatai asyrata sanah, 12 tahun. Wa man balagha 13, tapi kalau sudah mencapai usia 13 tahun mati, fa'alaihi, maka dia sudah menanggung dosa, walahu, dan sudah mendapatkan pahala. Tapi hadis ini palsu, sehingga tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya balik itu usia berapa? 13. Dan ini masalah khilafiyah. Menurut madhab Syafi'i, balik itu usia 15. Dan ini tidak hanya madhab Syafi'i, tapi jumhur. Nah, sebagian kecil ulama berpendapat balik usia 13.
Inilah dalilnya hadis ini, wa man balagha 13. Ingat-ingat lafalnya ya. Wa man balagha 13. Tapi hadisnya palsu sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka yang benar adalah balik itu dari sisi usia 15. Kalau dari sisi tumbuh bulu kemaluan ya, kalau sudah tumbuh balik. Kalau sudah haid balik. Kalau sudah mimpi basah balik. Ada 4 tandanya. 18 darari anak-anak kecil al-muslimin dari umat Islam yang mati itu adalah fi asafir, berada pada burung-burung kecil khudrin yang hijau, fi syajaril jannah, pada pohon-pohon jannah. Yakfuluhum, mengkafil atau merawat mereka, abuhum Ibrahim, bapak mereka yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini hadisnya dhaif. Dalam riwayat yang lain disebutkan fi riwayatin, dalam satu riwayat, wa ma'ahu Sarah, bersama Nabi Ibrahim, merawat bersama Nabi Ibrahim istrinya Sarah. Istrinya Nabi Ibrahim 2 kan, ada Sarah, ada Hajar. Nah yang ikut merawat anak-anak kecil umat Islam yang mati adalah Sarah. 19 dararil muslimin, anak-anak kecilnya umat Islam yang mati, yakfuluhum Ibrahim, merawat mereka Nabi Ibrahim. Ini hadisnya sahih. Dirawat sampai kapan? Sampai kembali kepada orang tuanya masing-masing. Jadi panjenengan kalau kematian anak nggak usah susah. Kenapa susah? Dirawat Nabi Ibrahim, Pak. Penak lagi. Dirawat Nabi Ibrahim. Bukan kita yang merawat, tapi malah Nabi yang sangat mulia, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Malah mestinya kita senyum-senyum ya, kalau anak kita mati. Alhamdulillah anakku dirawat Nabi Ibrahim. Bisa nggak Pak? Kematian anak senyum, bisa nggak? Bisa kalau meyakini hakikat ini. Dararil muslimin yakfuluhum Ibrahim. Bisa. Enggak meyakini hakikatnya nggak akan bisa senyum ya. Pasti berhari-hari nangis terus. Maka dulu saya ceritakan seorang ulama, darah ngalir dari tangannya, sambil melihat darahnya dia senyum. Alhamdulillah. Orang-orang heran, kenapa Anda senyum padahal berdarah? Maka beliau mengatakan, saya tidak melihat darahnya, tapi saya melihat pahala yang ada di balik darah tadi. Jadi yang terlihat itu yang hakiki, yaitu pahala, bukan yang zahir. Dia melihat yang batin. Nah, kalau kita bisa memahami yang batin, yang hakiki, ini akan bisa kita apa? Sabar di dalam musibah-musibah, bahkan senyum. Makanya para ulama yang sudah tingkatan muqarrabin itu lebih suka dapat musibah daripada mendapatkan nikmat. Kenapa? Nikmat misalnya minuman, ini sekedar nikmat dunia ini. Tapi kalau musibah itu zahirnya musibah, batinnya adalah pahala. Jadi orang dapat musibah sama dengan dapat pahala kalau sabar. Rasulullah bersabda, man radiya falahu ar-ridha. Barang siapa yang ridho dengan musibah, maka mendapatkan ridho Allah. Padahal ridho Allah itu adalah perkara yang paling besar. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ridwanum minallahi akbar. At-Taubah 72. Ridho Allah itu perkara yang terbesar, gak ada yang lebih besar daripada ridho Allah. Nah, sehingga mendapatkan musibah, ridho, langsung Allah kasih ridho. Tapi jangan minta musibah Pak, mintanya afiah. Tapi kalau musibah datang, ridho. Sehingga sebagian ulama mengatakan, akhtaru alla akhtara, saya pilih untuk tidak milih. Dikasih musibah sakit oleh Allah, pilih sembuh apa pilih sakit? Akhtaru alla akhtar, saya pilih untuk tidak milih. Terserah Allah saja. Allah pilih saya sakit, ya saya pilih sesuai pilihan Allah. Allah pilih saya sembuh, ya saya pilih sesuai pilihan Allah. Tapi bukan berarti tidak berdoa ya. Tetap kita berdoa, Allahumma shfi, ya Allah sembuhkanlah. Tetap berdoa. Kenapa? Berdoanya kita itu adalah ta'abbudan, karena ibadah, karena disuruh oleh Nabi. Seseorang sakit berobat, disuruh oleh Nabi. Berobatnya sekedar ta'abbudan ya.
Tapi apakah sembuh ataukah tidak sembuh terserah Allah. Akhtaru alla akhtar, saya pilih untuk tidak punya pilihan. Kenapa? Allah Maha Baik. Terakhir, bab 320. Dirwatul iman, puncak iman, arba khilal, 4 perkara. 1, as-sabr lil hukum, sabar terhadap keputusan Allah. Hukum ini maksudnya qada, takdir, keputusan Allah. Yang kedua, ar-ridha bil qadar, ya, ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, mirip ya. Jadi setelah sabar kemudian ridha. Ridha itu tingkatan di atas sabar, ya. Sabar tingkatan di bawahnya. Wal ikhlasu lit tawakkul, dan memurnikan tawakal. Jadi tawakalnya murni kepada Allah, tidak tawakal kepada manusia. Tawakal itu maksudnya bersandar. Sandarannya hanya kepada Allah, tidak bersandar kepada manusia. Wal istislam, dan tunduk lirabbi, terhadap Allah, maksudnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perintah-perintahnya maupun dalam larangan-larangannya. Inilah 4 puncak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, ridha, tawakal, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ini memang derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Ini yang dapat dibacakan benar dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.